Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar latihan soal Bahasa Indonesia kelas 4 bab 5 semester 2. Sebelumnya, apakah kalian sudah siap? Kalau gitu kita langsung aja yuk belajar bersama. Soal nomor 1. Perhatikan dulu gambarnya ya adik-adik. Nah, setelah itu manfaat benda di atas adalah titik-titik. A untuk koleksi, B untuk pajangan, C untuk menabung, D untuk memperindah. Nah, adik-adik perhatikan di sini adalah gambar celengan. Celengan itu manfaatnya apa ya? Yang A untuk koleksi itu salah, B untuk pajangan itu juga salah, C untuk menabung itu benar, D untuk memperindah juga salah. Celengan itu untuk menabung, jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Tempat untuk menyimpan uang adalah titik-titik. A. Bank, B. Warung, C. Supermarket, D. Gudang. Nah anak-anak, tempat untuk menyimpan uang itu yang udah kita pelajari ada 3, yaitu di celengan, di bank, dan di koperasi. Nah, di sini ada bank, warung, supermarket, dan gudang. Jadi jawabannya adalah A, di bank. Soal ketiga, pada saat menabung di bank, maka kita harus titik-titik untuk mendapatkan pelayanan. A. Marah-marah, B. Antri, C. Berbicara terus-menerus, D. Menyerobot. Nah adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke bank? Kalau di bank itu kan banyak orang yang duduk di kursi atau sebelum masuk di bank itu mengambil nomor urut. Nah, jadi jawabannya adalah B, antri. Jadi untuk menabung di bank kita harus antri dulu hingga kita dipanggil oleh tellernya gitu. Soal keempat. Penulisan bilangan nilai uang berikut yang tepat adalah, nah kita baca di sini adalah 44.850 rupiah. Kita baca yang A 40.000 ini salah, yang B 44.850 rupiah ini benar, yang C 44.000 rupiah salah, yang D 44.800 rupiah juga salah. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Nilai uang berikut adalah 44.850 rupiah. Nomor 5. Penulisan lambang nilai uang 190.500 rupiah yang tepat adalah titik-titik. Nah anak-anak, perlu kalian ingat lagi untuk menulis rupiah dalam bentuk nilai angka itu adalah yang pertama diawali oleh huruf besar R, kemudian huruf kecil P, kemudian tanpa titik dan tanpa spasi ditulis nilai uangnya, kemudian di belakangnya kita beri koma 00. Nah di sini kita cari yang A itu ada titiknya setelah RP, jadi yang A salah, yang B juga sama salah, yang C RP-nya sudah benar tapi nilai uangnya salah, yang D itu benar, jadi jawabannya adalah D, RP 190.500 rupiah. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Tuangkan air ke dalam gelas. Teks di atas adalah bentuk teks titik-titik. A. Deskripsi, B. Argumentasi, C. Prosedur, D. Naratif. Nah, anak-anak, tuangkan air ke dalam gelas itu adalah termasuk bentuk teks prosedur atau C jawabannya. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang isinya langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Biasanya di dalam teks ini itu menggunakan kalimat atau kata perintah, misalnya tuangkan. Itu berarti kan kita diminta untuk menuangkan air ke dalam gelas.
Jadi jawabannya adalah C, teks prosedur. Kalau teks deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu, naratif juga hampir sama. Kalau teks argumentasi itu adalah teks yang isinya pendapat kita tentang suatu hal, seperti itu. Soal nomor 7. Teks prosedur berisi tentang titik-titik. A. Petunjuk pemakaian sesuatu. B. Larangan melakukan sesuatu. C. Petunjuk melakukan sesuatu sesuai aturan. D. Perintah melakukan sesuatu. Kita bahas ya satu persatu, mulai dari A. Petunjuk pemakaian sesuatu, ini kurang tepat. Yang B. Larangan melakukan sesuatu, ini juga kurang tepat. Yang C. Petunjuk melakukan sesuatu sesuai aturan, ini benar. Yang D. Perintah melakukan sesuatu, ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C, petunjuk melakukan sesuatu sesuai aturan. Jadi teks prosedur itu berisi langkah-langkah kita dalam melakukan sesuatu, urut sesuai aturannya. Jadi secara sistematis atau tidak terbolak-balik, harus urut dari awal, mulai dari bahannya itu apa aja, sampai langkah-langkahnya, dan sampai terakhir. Soal nomor 8. Kita dapat menemukan bahasa petunjuk dalam titik-titik. A. Kemasan pakaian. B. Kemasan obat. C. Nota. D. Rambu-rambu lalu lintas. Nah, kita dapat menemukan bahasa petunjuk itu biasanya di dalam kemasan obat, itu ada petunjuknya, berapa kali diminum, seperti itu. Jawabannya adalah B, kemasan obat. Soal ke-9. Kalimat yang digunakan dalam teks prosedur adalah titik-titik. A. Kalimat perintah. B. Kalimat tanya. C. Kalimat sapaan. D. Kalimat larangan. Nah, kalau anak-anak membuat teks prosedur itu biasanya menggunakan kalimat perintah. Jadi jawabannya adalah A. Kalimat perintah itu misalnya seperti tadi, tuangkan, kemudian selanjutnya berilah apa, seperti itu, tambahkan apa, kemudian campurkan apa, seperti itu ya. Jadi menggunakan kalimat perintah, kita diminta untuk melakukan sesuatu secara urut seperti itu. Soal nomor 10. Minumlah obat 2 kali sehari 1 sendok teh. Arti dari kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Obat diminum setiap 2 hari sekali. B. Obat diminum setiap sehari 2 kali 1 sendok teh. C. Obat diminum setiap 2 jam sekali 1 sendok makan. D. Obat diminum sampai sembuh. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh teks petunjuk. Teks prosedur juga bisa. Nah, ini kita diminta untuk apa? Di sini minumlah obat 2 kali sehari 1 sendok teh. Berarti jawabannya yang benar adalah B. Obat diminum setiap sehari 2 kali 1 sendok teh. Nah, kalian kalau ada kalimat seperti ini, kalian pahami dengan baik. Jangan sampai terbolak-balik ya. Nah, anak-anak, sekian belajarnya kita kali ini. Semoga dengan pelajaran ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.